Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah mempelajari bagian-bagian hewan dengan benar. Nah, hari ini kita juga akan membahas tentang hewan, yaitu tentang perburuan hewan. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Melalui video pembelajaran yaitu teks berjudul Harimau Masuk Desa Warga Cemas, siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan dengan benar. Yang kedua, melalui video pembelajaran, yaitu gambar yang berkaitan perburuan hewan, siswa mampu memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan dengan terperinci. Yang ketiga, melalui video pembelajaran, yaitu ciri-ciri pertanyaan, siswa mampu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang baik dan benar. Yang keempat, melalui video pembelajaran tentang pertanyaan yang baik, siswa mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Yang kelima, melalui video pembelajaran, yaitu operasi penaksiran pecahan, siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait penaksiran operasi jumlah, selisih, dan perkalian pada bilangan pecahan dengan benar. Dan terakhir, melalui video pembelajaran, yaitu tentang penaksiran pecahan, siswa mampu membuat soal cerita yang terkait penaksiran operasi jumlah, selisih, dan perkalian pada bilangan pecahan dengan benar. Sebelumnya, Bu Guru ingin bertanya pada kalian semua, apakah anak-anak pernah melihat atau menemukan informasi tentang perburuan liar? Untuk membahas hal tersebut, coba perhatikan hewan liar yang hampir punah ini. Contohnya ada harimau, gajah, dan singa. Selanjutnya, kita akan membaca teks yang berjudul Harimau Masuk Desa Warga Cemas. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang sudah kita. Nah, setelah anak-anak membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Jawabannya, warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Jawabannya, harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Dan untuk pertanyaan ketiga, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Jawabannya, warga desa Badung berusaha menyelamatkan hewan ternak peliharaan mereka. Selanjutnya, coba anak-anak amati tabel yang ada di halaman 71, yaitu tabel tentang alasan orang berburu hewan liar. Yang pertama, ada yang digunakan untuk membuat pakaian, ada juga untuk diburu, dan ada juga untuk kepentingan adat istiadat. Selanjutnya, kita akan menjawab tabel tentang alasan dan pendapat tentang perburuan liar. Pada kolom pertama, setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Jawabnya tidak setuju karena membuat pakaian dari kulit hewan mengganggu kelestarian hewan. Pertanyaan kedua, bagaimana dampak bagi lingkungan? Jawabnya yaitu mengakibatkan banyaknya perburuan liar. Untuk selanjutnya, coba anak-anak kerjakan sendiri di rumah ya. Jawablah dengan rinci dan jelas. Semangat!
Setelah anak-anak sudah paham tentang alasan orang berburu dan sudah menyampaikan pendapat kalian semua, alasan apapun perburuan liar itu tidak diperbolehkan atau dilarang karena dapat mengganggu dan merusak ekosistem hewan yang hidup di dalamnya. Nah, sekarang kita akan mengingat-ingat apa saja sih ciri-ciri pertanyaan yang baik. Nah, sekarang perhatikan gambar gajah berikut ini. Keunikan apa yang dimiliki oleh gajah? Benar, gajah memiliki badan yang sangat besar, belalai yang panjang, dan telinga yang lebar. Nah, gajah adalah salah satu hewan yang banyak diburu secara liar. Padahal, gajah adalah salah satu hewan yang harus dijaga kelestariannya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang operasi pecahan dan perhatikan pada soal berikut. Diketahui, yang pertama ada 2 ekor gajah di kebun binatang. Yang kedua, tinggi gajah jantan sama dengan 31/6 meter. Yang ketiga, tinggi gajah betina 24/5 meter. Yang keempat, berat gajah jantan sama dengan 43/5 ton. Yang kelima, berat gajah betina sama dengan 34/6 ton. Untuk penyelesaian nomor 1, berat total gajah jantan dan gajah betina. Berat gajah jantan sama dengan 43/5 ton. 3/5 lebih dekat ke 1 atau 5/5 pada garis bilangan. Jadi, bulatkan ke atas menjadi 5. Jadi, berat gajah jantan menjadi 5 ton. Selanjutnya, berat gajah betina sama dengan 34/6 ton. 4/6 ton lebih dekat ke 1 atau 6/6 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 4. Jadi berat gajah jantan dan betina jika dijumlahkan 5 ditambah 4 sama dengan 9 ton. Untuk penyelesaian nomor 2, yang kedua, selisih berat gajah jantan dan gajah betina yaitu 5 dikurang 4 sama dengan 1. Jadi, selisih berat gajah jantan dan betina adalah 1. Untuk soal nomor 3, selisih tinggi gajah jantan dan betina. Tinggi gajah jantan 31/6 meter. 1/6 lebih dekat ke 0 pada garis bilangan, sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 3. Tinggi gajah betina 24/5 meter. 4/5 lebih dekat ke 1, sehingga dibulatkan ke atas menjadi 3. Selisih tinggi gajah jantan betina adalah 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi, kita sudah belajar dampak hak dan kewajiban terhadap hewan. Selanjutnya, kita juga sudah belajar mengelompokkan pertanyaan sesuai dengan kriteria yang baik, dan kita juga sudah belajar tentang penafsiran operasi pecahan dalam soal cerita. Nah, apabila ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, anak-anak dapat bertanya langsung dengan ibu ya. Kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Apabila ada tutur kata atau pengucapan ibu yang kurang berkenan, ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.